banyak sih teman-teman, apa sih ekonomi kreatif gitu Pak. Saya katakan sebenarnya ekonomi kreatif itu bukan menciptakan barang baru atau bukan menemukan barang baru, namun sebenarnya ekonomi kreatif itu adalah jadi terkadang pengusaha ini atau pelaku usaha atau pemilik usaha nih Pak menyikapi misalnya ini sebenarnya kita harus lupa belajar. Maksudnya karena kita selalu berpikir akan membangun omset, profit, bagaimana menjual lebih banyak. Namun si ownernya ini atau si pelaku usahanya ini, pemilik usahanya ini, dia sendiri pun lupa akan belajar. Kenapa saya katakan kenapa kita harus masih belajar? Ya karena begini Pak, kalau kita ingin membangun sesuatu yang besar, ya kita juga harus menaikkan diri kita, menaikkan kapasitas kita. Jadi ada sebuah quote lagi ini Pak, the great leader is the reader. Reader. Oh, pembaca ya. Pembaca. Jadi salah satunya itu ya, seorang pemimpin yang besar ya salah satunya harus membaca. Ya. Nah, karena mengapa kita harus membaca? Karena kita harus kita juga ibaratnya pengalaman kan memang guru terbaik tuh Pak. Ya. Namun pengalaman orang lain itu adalah guru yang paling baik gitu Pak. Ya masa mau belajar kita harus jatuh ke jurang kalau kita udah diberitahu gitu. Nanti kalau jadi pelajarannya dari orang lain aja. Iya, ngapain kita harus juga jatuh ke jurang? Kan begitu. Artinya sebisa mungkin pelajarannya dari orang lain aja. Kita perlu belajar gitu Pak. Jadi ini yang terkadang makanya ada beberapa pelaku usaha tuh yang dia sama berpikirnya sering posting namun mungkin kurang secara pembelajaran dalam diri. Jadi kalau lebih saya ceritanya itu kita perlu yang namanya investasi leher atas Pak. Investasi leher atas. Wah, apalagi nih? Investasi leher atas. Ya. Emang ada leher bawah? Jadi gimana itu Pak? Jadi gini Pak, jadi ibaratnya kan begini. Mungkin kalau di beberapa pelaku usaha ini kan melihat kalau investasi kan kita ada joinan, ada yang kita tanam, ya ibaratnya bisa menghasilkan lah. Nah, namun itu mungkin secara jasmani. Namun secara rohani yang masuk ke tubuh kita, ini kan yang harus sebenarnya kita bangun Pak. Jadi investasi leher atas ini kan kalau itu filosofi atau bagaimana itu? Memang ada Pak. Filosofi. Ya, investasi leher atas. Jadi begini, misalnya yang paling sederhana nih ya Pak, kalau kita lapar ya kita makan, kita haus kita minum, kalau kita ngantuk ya tidur. Itu yang bagian bawah mungkin. Ya, itu yang standar nih Pak. Jadi kemudian misalnya saya bertemu teman saya, Bang Yan, kita ada mau buka tanah nih di sini, kita ada orang, yuk investasi yuk. Oh Bang Yan, kita mau bangun usaha nih begini, yuk investasi yuk. Nah, memang di situ kita mengeluarkan budgeting Pak, kan? Kita mengeluarkan budget. Namun untuk diri kita sendiri, kita aja yang ibaratnya mungkin bisa berbudget, bisa juga tidak. Ini tidak kita lakukan. Jadi investasi leher atas nih Pak, kita ibaratnya ini leher kita ke atas. Kita kadang suka lupa mengisi hal-hal baru, visi-visi baru, mimpi-mimpi baru, yang akhirnya kita ndak yang mau maaf ya berputarnya cuma di situ-situ saja. Karena mungkin berarti sama dengan yang tadi mungkin ya, yang orientasinya hanya profit itu tadi. Iya. Tidak kemudian bagaimana menaikkan diri kita itu setara dengan apa yang sudah kita hasilkan. Iya. Jadi profit yang sudah kita hasilkan itu harus diimbangi dengan bagaimana kapasitas kita. Iya. Contoh sederhana nih Pak. Terkadang ada orang yang ingin produk usahanya laku banyak nih Pak. Namun dia hanya berpikirnya bagaimana jual produknya banyak. Ibaratnya kalau bakso nih kan. Oh kalau aku malam hari ini jualnya sampai 100 mangkok dengan harga sekian, oh ini untungnya. Namun sebenarnya bukan berbicara produknya. Namun sebenarnya yang mau kita jual itu adalah value-nya. Kenapa orang harus makan bakso? Kualitas lah. Iya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya nih ya, semua orang, semua perihal itu di orientasinya adalah kualitas. Iya, jadi ibaratnya tuh
di-create Pak. Jadi kalau sedikit cerita tentang ekonomi kreatif nih Pak. Jadi kan sama teman-teman ini kan yang kalau tadi saya berbicara tentang usaha di Pondok Digital Percetakan itu adalah usaha pribadi. Kalau di Trimedia Taman ini kan usahanya kolaborasi. Oh ya. Nah jadi collaborate for the best itu. Collaborate for the best. Nah, jadi dalam beberapa berkumpul saya bersama teman-teman di Pontianak, di luar, di Bandung, Jakarta nih Pak kan, saya dikenalkan dengan namanya ekonomi kreatif. Nah jadi saya pun bersama-sama teman pelaku usaha ini berkumpul lah kan. Nah banyak sih teman-teman, apa sih ekonomi kreatif gitu Pak. Saya katakan sebenarnya ekonomi kreatif itu bukan menciptakan barang baru atau bukan menemukan barang baru, namun sebenarnya ekonomi kreatif itu adalah barang yang sudah ada itu di-create. Oh, di-create. Ya. Ya, kreatif kan create. Ya, di-create untuk punya nilai. Contoh sederhana. Atau menaikkan nilainya lah. Iya, menaikkan nilai. Misalnya contoh sederhana nih Pak. Orang menjual goreng pisang, dijual goreng, mungkin harganya 1.000. Namun pada saat goreng pisang itu dikasih toppingnya keju, toppingnya selai serikaya, itu mungkin bisa di angka 8.000 Pak. Ya. Bahkan lebih. Ada 20.000. Apalagi kalau dia punya packagingnya bagus Pak. Kan itu sebenarnya yang harus. Jadi kenapa bicara ekonomi kreatif itu sesuatu yang sebenarnya inilah saatnya. Kenapa? Karena pada saat di tahun berapa orang akan berfokusnya pada sumber daya alam. Sumber daya alam. Kan salah satunya migas yang terus dikeruk apa dan sebagainya. Dan barang itu kan habis Pak. Ya. Nah, tidak terbarui. Kemudian terbangun yang namanya sumber daya manusia sampai ada bahasanya kan zamannya milenial apa dan sebagainya kan. Dan zamannya sekarang itu adalah zamannya ekonomi kreatif Pak. Jadi sebenarnya sederhana Pak. Jadi kan ada beberapa barang yang biasa, namun karena dia di-create, karena dibeli nilai value, akhirnya dia menjadi sesuatu yang berharga. Nah, kemudian dalam perjalanan ini kan ada beberapa teman-teman yang misalnya di bidang wedding organizer. Bang, saya nggak bisa dong masuk di ekonomi kreatif. Ya memang waktu itu pada saat beberapa tahun yang lalu kan namanya ada di pemerintah itu kan Badan Ekonomi Kreatif. Sekarang kan sudah tidak ada lagi Pak. Yang ada kan Menparekraf kan. Nah kebetulan beliau adalah salah satu ketua HIPMI pusat, Bapak Sandiaga Uno itu. Jadi ibaratnya abangda kita lah. Nah kan begitu. Nah jadi saya pun kebingungan. Ekonomi, karena waktu itu ekonomi kreatif dari Bekraf itu, dari Badan Ekonomi Kreatif yang ada di Jakarta itu ada 16 sektor. Ada kuliner, ada kriya. Apa namanya? Ya, sudah ditentukan sektornya. Ya, sudah ada sektornya. Kan? Kami Bang di wedding organizer tidak terwadahi di situ. Tidak terwadahi kan bahasanya kan. Saya bilang, saya pun sempat juga berpikir gimana cara jawabnya. Nah, jadi sekitar 2 tahun yang lalu saya bersama Dinas Pariwisata pergi ke Ternate. Ternyata yang saya dapatkan lebih luar biasa Pak. Yaitu kalau berbicara ekonomi kreatif itu berbicaranya tentang skala kecil. Namun yang ekonomi kreatif itu skalanya kecil Pak. Karena apa tadi? Bicaranya kurang lebih di 16 subsektor. Oh gitu ya. Namun kalau kita berbicara kota kreatif. Oh iya betul. Kota kreatif ya berarti lebih banyak. Kompleks. Unsurnya juga banyak. Ya jadi, semuanya. Jadi salah satunya begini Pak. Sebenarnya Sintang bisa dibangun sebagai bisa, Pak. Kota kreatif. Karena untuk menjadi kota kreatif itu ada 5 unsur Pak. Yang kita sebut namanya ABCGM. Ya. A-nya di Sintang akademisi Pak. Banyak kampus di Sintang. Ya, betul. B-nya bisnis. Ya. Banyak kok pelaku-pelaku usaha. C-nya komunitas. Ya. Komunitas juga banyak. Betul. G-nya government. Ya. Sebagai pembuat regulasi. Ya.
dan M-nya adalah media. Ada semua itu. Ada semua Pak di Sintang. Ya sudah, tinggal kolaborasi kan. Iya. Nah, kolaborasi for the best. jadi gini Pak. Nah, jadi cerita kolaborasi itu ada sedikit nyambung nanti. Ini 5 unsur ini ada Pak. 5 unsur ini ada. Nah, namun 5 unsur ini ada lagi di tahap berikutnya. Kita perlu lakukan yang namanya 3C Pak. 3C. Nah, pertama adalah kita butuh yang namanya connected. Ya. Setelah kita connected, kita perlu yang namanya collaborate. Ya. Dengan collaborate ini, bagaimana kita bisa membangun yang namanya komersial? Ya. Kan begitu Pak. Connect, collaborate, and komersial. Ya. Nah, namun jadi terwujudlah itu tadi kota kreatif akhirnya. Nah, itu sebenarnya bisa Pak. Harapannya gitu ya. Iya, karena memang kalau dengar cerita teman-teman di berbagai daerah, kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif atau industri kreatif, mereka bergeraknya dengan konsep gerakan akar rumput, Pak. Gerakan akar rumput ya. Iya, karena ya mohon maaf, ya saya tidak juga mengatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun di usia saya dan di usia teman-teman yang saya kenal, kami cinta akan kota kami. Ya. Kami pingin bangun kota kami. Ya. Namun secara apresiasi itu kurang. Oh, gitu. Bagi kami kurang, Pak. Dari ya artinya tidak diwadahi. Pihak-pihak yang kompeten. Ya pihak-pihak terkompeten. Nah, akhirnya apa? Makanya saya bilang sama teman-teman, ya udah, nggak ada masalah. Artinya kita tetap terus bergerak. Ya udah, mungkin dalam bergeraknya mungkin dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Nah, makanya akhirnya kenapa Trimedia Taman ini muncul? Ya karena salah satunya gini, saya katakan gini Pak, sedikit cerita. Di Sintang nih Pak, banyak teman-teman yang punya kemampuan, skill yang luar biasa Pak. Ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, kita tidak boleh salahkan pemerintah. Kenapa saya katakan tidak boleh? Ya, wajar pemerintah kalau misalnya ada kegiatan atau ada project lah dan sebagainya. Kenapa orang-orang lokal tidak pernah dilibatkan? Ya saya sampaikan. Kualitas. Ya selain kualitas, Anda pernah tidak memperkenalkan siapa Anda? Kan begitu. Tak kenal kan tak sayang Pak. Biasa gitu lah kan. Kan jadi wajar saya bilang. Jadi kita perlu tunjukkan. Jadi ya ibaratnya percaya diri sama sombong ini kan 11-12 Pak. Tapi kan beda cara pandang lah. Beda Pak. Kalau itu tipis itu Pak. Itu cukup aku dan Tuhanku yang tahu. Ya. Terus ini saya tertarik dengan yang tadi kota kreatif ya. Jadi kalau bicara ekonomi kreatif hanya terbatas pada 16 subsektor. Nah, kalau kota kreatif itu kompleks. Saya pikir itu komprehensif. Kenapa? Di sebuah kota itu pasti memang banyak aspek ya. Seluruh aspek bahkan. Nah, jadi kalau kota kreatif berarti seluruh aspek itu kreatif. Iya. Jadi gini Pak. Jadi tunggu dulu. Saya jadi pengen kalau ada kota ada ekonomi kreatif, ada yang dinamakan kota kreatif. Mungkin aku pengen buat Kodim kreatif. Oh iya. Aku minta bantuannya Bang Yan ini. Gimana kan? Iya. Nanti aku coba tengok-tengok lah di sana itu kan Trimedia Tama itu. Siapa? Apa sih yang dinamakan Trimedia Tama kan? Biar aku bisa bikin Kodim kreatif. Ya. Ya orientasinya pada pelaksanaan tugas pokok. Betul. Agar tujuan organisasi saya juga tetap tercapai. Target tetap berjalan. Bahkan saya pengennya tugas pokok terakselerasi. Iya. Kemudian tujuan organisasi lebih besar lagi tercapai. Iya. Kan gitu? Iya. Itu saya pikir begitu. Nah, lanjut Bang. Nah, jadi sedikit cerita Pak. Jadi ya kita memang terkadang perlu melihat cerita-cerita orang-orang besar. Jadi ternyata kan kadang kita suka melihat yang enak-enaknya saja nih Pak. Ya. Nah, jadi ternyata dalam perjuangan kayak kota kreatif itu misalnya kita bicara tentang Ridwan Kamil Pak. Oh iya. Nah, Ridwan Kamil itu kan kalau dibilang dari dia seorang penggiat kreatif sampai dia menjadi eksekutif ya Pak ya. Nah, itu kan dia sudah tahu nih bagaimana perjuangan dari kawan-kawan penggiat kreatif dulu yang ibaratnya yuk buat kegiatan yuk, swadaya yuk, kumpul-kumpul duit yuk. Ya ibaratnya ya
dengan uang yang ada aja gitu kan. Nah, namun pada saat beliau sudah menjadi seorang gubernur dari salah satu pemimpin, beliau tahu, makanya ada regulasi-regulasi yang bagaimana membangun kota ini. Iya. Nah, tapi Pak, Bandung bukan kota pertama yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai kota kreatif. Oh, itu ada penghargaannya juga? Ada Pak, dari UNESCO. Jadi kota pertama yang mendapatkan penghargaan itu justru Pak, Pekalongan Pak. Apa yang ada di sana itu? Kok kemudian bisa dinobatkan sebagai kota kreatif? Jadi saya baca sedikit referensi tentang kenapa UNESCO mengakui Pekalongan sebagai kota kreatif. Itu untuk Indonesia? Itu Indonesia Pak. Jadi satu-satunya adalah Pekalongan? Pertama adalah kota Pekalongan. Pertama ya? Pertama yang diakui UNESCO. Baru Bandung. Padahal kalau kita bilang orang lebih kenal Bandung gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang diakui pertama dari UNESCO itu adalah Pekalongan. Karena batik. Iya. Ya. Batik ini kan mungkin dari sisi luarnya Pak. Nah, apa proses yang dilakukan? Oh ya. Kan kita berarti batik itu outputnya lah. Iya. Atau di itu finishing. Iya, itu batik itu adalah bagian dari. Atau hilir. Bisa juga hilir, tapi batik itu juga adalah menjadi sebuah komitmen bersama. Jadi contohnya begini, yang pernah saya baca dari Pekalongan itu, kenapa bisa ditemukan batik? Ya, saya melihat pemimpinnya, kan mau maaf nih Pak, kadang makanya salah satu membangun kota kreatif ini sebenarnya ada beberapa hal yang pertama yang harus diubah. Misalnya kita perlu merubah mindset birokrasi. Nah, karena mindset birokrasi ini terkadang membuat kawan-kawan pelaku kreatif, kawan-kawan industri kreatif, terlalu banyak ini itu dan sebagainya. Tapi kan sekarang sebetulnya sudah ada reformasi birokrasi. Iya, namun kan kadang secara real kan sudah ada Omnibus Law kemarin. Nah, kan itu memangkas birokrasi kan sebetulnya. Nah, namun kalau mau maaf secara mindsetnya, orang-orang sudah ini dulu lah ya. Iya. Sudah gentar duluan lah ya. Iya, jadi mindsetnya tuh ibaratnya pun ya maafnya sebenarnya kalau bisa cepat kenapa lambat? Kalau misalnya dalam proses perizinan apa dan sebagainya kan. Nah, atau kalau dulu kalau bisa lambat kenapa cepat? Iya. Ya, lanjut Pak. Nah, jadi saya ceritanya menariknya begini Pak. Jadi dengan saya yakin pemimpin kita visioner. Namun ya bisa jadi ini kan terkadang dengan visionernya seorang pemimpin, ya terkadang tidak semua orang mampu untuk mengikuti. Apa sih arahnya kemana dan sebagainya kan. Nah, jadi yang saya dapat informasi apa yang dilakukan, dia melakukan yang namanya FGD Pak, fokus grup diskusi. Dia seorang pemimpin ini mengumpulkan siapa sajalah, baik dari pemerintahan, dari mungkin para pelaku bisnisnya, dari kawan-kawan komunitas yang tadi ABCGM tuh Pak, ini salah satu unsurnya kan banyak juga nih penggiat-penggiat yang lain sebagainya. Ayo, apa sih yang ada di kota kita? Bahasanya kita mapping lah. Ya betul. Ya. Memang kita kalau melakukan suatu kegiatan harus mapping. Harus mapping Pak. Nah, jadi mapping ini kan catatannya kecil seperti kan Pak. Itu saya yakin nih ya. Dengan itu sangat efektif Bang. Artinya apa? Tidak ada satupun kegiatan yang akan terlewatkan. Iya. Karena semuanya semua tercatat. Tercatat betul. Dan akan nanti bisa kita arahkan. Oh ini bidangnya ini bagiannya ini gitu. Ya, nah itu betul. Sepakat. Dengan mapping gitu tuh Pak. Misalnya kita mulai dari apa sumber daya alam yang ada di kota ini misalnya. Oh kita punya ini. Kan kita mapping nih Pak. Bicara tentang sumber daya alam. Ya. Kemudian mungkin kita berbicara akan apa sumber daya manusia yang ada di Kota Sintang nih, artinya dengan kemampuannya, bisnis, jasa dan sebagainya kan, sampai akhirnya dalam kan itu pasti pasti tidak mungkin sekali dalam grup diskusi yang sekali Pak, pasti dia akan berulangan kan, sampai akhirnya ditemukanlah yang namanya kenapa kita tidak batik?
Akhirnya kita sepakat batik. Karena kita tadi berbicara akan unsurnya ABCGM, ada government di situ. Government membuat sebuah regulasi. Setiap ASN harus pakai batik hari ini. Setiap sekolah harus pakai batik. Kemudian ada hari apa misalnya harus pakai batik. Akhirnya apa? Kawan-kawan, karena setelah di mapping, kita nih banyak batik, banyak pengrajin batik. Bahkan ada kota batik, ada kampung batik gini, Pak. Misalnya ini sedikit ceritanya misalnya gitu kan, Pak. Dan itulah yang didapat. Jadi itu ya ceritanya di Pekalongan. Iya, akhirnya dibangun regulasi sama pemerintah. Kan akhirnya dibangun regulasi. Akhirnya pengrajin jadi ya terwadahi. Artinya apa? Pokoknya pakai batik. Mau pesannya dengan siapa, dan mohon maaf, sesama pengrajin batik pun dituntut untuk tetap harus kreatif. Harus punya, kenapa Anda harus pakai batiknya saya? Value-nya apa? Nilai tambahnya apa? Artinya kita berjuang. Kita jelas nih, pemerintah sudah membuka yang namanya kota ini kota batik. Makanya akhirnya para pengrajin berpikir sekreatif mungkin. Bagaimana sekreatif mungkin? Mau bagaimana membuat motif, bagaimana membuat identitas. Kan ini akhirnya dengan regulasi yang dikeluarkan, dan itu berinfeknya kepada masyarakat sangat jelas. Makanya akhirnya Pekalongan disebut dengan namanya kota batik. Ya. Jadi kota pertama yang diakui kreatif oleh UNESCO bahkan ya. Itu tahun berapa itu, Bang? Tahunnya saya lupa. Tapi ya sudahlah. Artinya setidaknya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita kan. Iya. Ketika sekarang kita sama-sama di Sintang, kita sama-sama bertanggung jawab untuk bagaimana ya setidaknya kita malam ini bercita-cita lah. Kota Sintang menjadi kota kreatif kan itu. Jadi gini, Pak, ada hal menarik dari yang dari startup baru. Saya katakan startup. Karena kalau tadi berbicara akan skill sudah ada. Supaya kita diakui legalitasnya, kita buat perizinan. Namun sebenarnya pola kerja kita kan tetap startup. Kita memulai dari sesuatu yang baru. Nah, sampai saya bilang nih sama teman-teman, mudah-mudahan nih, Pak, mudah-mudahan kita akan membangun isu. Nah, jadi bangun isunya adalah kita mau ngajak masyarakat bermindset. Jadi misalnya kita buat konsep, ada satu titik di kota Sintang ini mau kita branding nih, Pak. Kita mau lemparkan nih misalnya sama masyarakat, entah di media sosial apa. Media ini? Ya, misalnya media ini juga sebagai sebagai diskusinya juga kan. Ya, agar forum informasi. Iya, forum informasi. Kalau Mas Eka tadi apa bilangnya? jadi media klarifikasi ya. Kalau ada orang yang salah, datang ke sini kita undang klarifikasi. Lanjut. Jadi saya bilang sama teman-teman, ayo kita sebenarnya bukan kita mungkin ini mungkin cara kita yang tadi gerakan akar rumput. Mungkin siapa sih Anda? Kan begitu. Ya, akar rumput. Enggak, ibaratnya ya mungkin maaf Pak, pada saat kita dalam forum pemerintah misalnya kita ngomong, ya syukur-syukur kita diundang, Pak. Apalagi diberi misalnya kesempatan bicara kan. Kita ibaratnya tidak terlalu, menurut saya masih pandangannya masih sebelah mata gitu, Pak. Padahal kalau kita bilang, Pak, pelaku UKM adalah pelaku yang sangat survive. Yang mampu bertahan di badai. Oh iya, jelas, Pak. Dan ekonomi dunia. Kita harus akui bersama, Pak, UKM adalah salah satu cara untuk survive. Salah satu cara untuk bahasanya menghilangkan banyak pengangguran. Oh gitu, lapangan pekerjaan. Ya. Kenapa? Misalnya aja lah di Sintang nih ada 100 UKM. Ya kayak saya nih, Pak, saya punya tim yang bekerja bersama saya ada 9 orang nih, Pak. Ada 9 orang. Nggak usah banyak-banyak lah, misalnya satu UKM itu misalnya 2 orang, Pak. Ada 100 UKM yang ada di Sintang. Dia bisa mempekerjakan 2 orang. 200. Berarti sudah 200 orang yang tidak menganggur, Pak. Dan artinya kan sebenarnya ini juga mendukung program pemerintah
dalam mengatasi pengangguran, mengentas kemiskinan. Iya, mengentas kemiskinan. Artinya orang yang tidak produktif menjadi produktif, orang yang tidak melakukan apa-apa bisa ibaratnya bisa beraktivitas. Namun kalau bagi saya masih kurang secara perhatian. Makanya saya sebenarnya sempat cerita sama beberapa teman-teman, sebenarnya bagi saya tidak ada masalah bantuan pemerintah, kan, bantuan pemerintah kan, misalnya ada dana-dana kan buat bantuan para pelaku usaha. Kadang bayangan Pak, yang datang tuh bahkan yang belum punya usaha Pak. Kan artinya secara memang betul-betul nol lah gitu ya. Iya. Jadi kalau saya tangkap kan begini Pak, kalau saya pelajari, sebenarnya kalau saya buka daripada uang tuh hanya dikasihkan ini dana bantuan. Oh iya. Mending untuk permodalan ya. Iya, kalau saya bagus, kenapa tidak kita pemberdayaan Pak? Ya. Karena begini, ya kalau dalam buku Tung Desem yang saya baca tuh Pak, kalau di dunia ini uangnya dikumpulkan semua, kan? Dikumpulkan semua, misalnya di angka berapa gitu kan. Namun akhirnya orang-orang yang di bawah rata-rata, dia akan menjadi orang biasa-biasa lagi Pak. Karena dalam mindsetnya, aku punya duit, aku mau beli ini, aku konsumtif Pak. Ya. Namun orang yang di atas rata-rata dia berpikir bagaimana uangnya bisa menghasilkan uang kembali. Ya. Nah jadi karena begini, memang sebenarnya kita juga, saya tidak mengatakan itu salah secara namun kita juga perlu mungkin dipikirkan, misalnya kita perlu bangun yang namanya kayaknya ada rezeki, ada rezeki yang datang nih Pak. Ya, mungkin kita bisa akhiri dengan ini ya, bahwa pemerintah itu sebetulnya saya pikir sudah cukup berupaya. Cuma karena memang pemerintah memikirkan semua aspek. Banyak aspek. Ya, betul. Banyak aspek. Jadi kalau kita hanya berpikir dari sisi ekonomi saja ya enggak ini ya. Banyak segi yang lain yang perlu dipikirkan, tidak hanya ekonomi. Jadi saya pikir wajar kalau secara sempit kita melihat kayaknya kok enggak terperhatikan itu. Padahal ya enggak juga. Enggak, karena Pak. yang diperhatikan kan banyak kan. Iya. Makanya dalam hal ini sebenarnya Pak, kan kalau saya katakan, saya tidak katakan secara pemerintah tidak perhatikan, namun inilah guna yang tadi kita berbicara akan menuju kota kreatif dengan 5 unsur tadi. Kemudian kita perlu lakukan yang namanya connect dan collaborate. Artinya kita bagaimana bisa saling kolaborasi, bagaimana kita ngebangun. Nah kan ini harus kita kemudian nanti komersial ya. Ya baru targetnya adalah komersial. Kita bisa jual ini Sintang. Apa sih yang ada di Sintang? Ya oke lah Bang, mungkin nanti kita lanjutkan di lain kesempatan kan. Saya pikir kita kali ini cukup dulu. Intinya bahwa kita akan berkolaborasi lah. Yang utama itu kolaborasi, apapun peran kita untuk bagaimana memajukan Sintang ya, bersama-sama memajukan Sintang. Betul. Dan saya pikir juga cara pandang kita bagaimana kita memanusiakan manusia ya. Sesuai dengan gitu, sesuai dengan nama studio ini ya. Iya. Humaniora keren Studio. Keren. Jadi itu Bang, saya dan kenapa harus warnanya ungu ya Pak? Ada itu ceritanya panjang itu. Ada request kayaknya. Ya pokoknya saya suka warna ungu. Iya. Ya, karakter orang ungu itu, penyuka ungu itu ya mudah iba, ya kan? Melankoli. Amazing. Nonton film India pun bisa menangis. Itu. Tapi jangan salah, menyukai kemewahan. Kalau di agama Nasrani itu kan warna ungu itu keagungan lah. Oke, terima kasih ya Bang Yan. Lain waktu kita bisa kerjasama, bahkan saya mungkin bisa datang ke Trimedia Tama. Kami tunggu ya Pak. Agar nanti aku bisa jadi kodim kreatif ya. Iya, siap. Oke lah. Ini biasa saya akhiri dengan yell itu ya. Closing yell. Jadi let's keep humanize human with humanity. Humaniora. Oh, sorry. Salah ya. Ulangi. Let's keep humanize human with humanity. Humaniora.